Sahabat BSJD dimanapun berada, Shalom. Hari ini Senin 28 April 2025 bersama dengan saya Pendeta Disiliani melayani di Resort GKE Monterado. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami pada saat ini, untuk kami boleh menikmati hari yang baru yang boleh Tuhan sediakan. Bahkan pada saat ini bagian firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kami mohon hikmat Tuhan boleh menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ini syukur kami, berfirmanlah bagi kami sekalian, sebab kami telah siap sedia menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita buka bersama pada saat ini terdapat dalam Ester, pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dengan judul Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Demikian firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba, telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tidak taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiayaan dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak memegahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tak kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sebab Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikian firman Tuhan. Sahabat BSJD yang diberkati, sangat penting bagi kita untuk belajar berhati-hati dalam menata kehidupan. Karena terkadang situasi dan keadaan bisa saja membuat kita berubah. Dan perubahan itu bisa saja dalam bentuk apapun. Bisa itu sikap, perkataan, respon terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan bisa saja ada yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar agar memiliki pengendalian yang baik akan diri. Dalam firman Tuhan hari ini, itulah yang terjadi pada Haman. Kebenciannya terhadap Mordekai telah membuatnya hilang kendali. Ia merencanakan kematian bukan hanya bagi Mordekai, tapi juga bagi seluruh bangsa Yahudi. Saat Ester tahu akan hal itu, ia mencoba mencari cara untuk melindungi bangsanya.
Ketika dalam perjumpaan jamuan makan, Ester ingin memohon belas kasihan dari Raja Ahasweros atas ketertindasan bangsanya, sekaligus membongkar muslihat Haman yang ingin membinasakan orang-orang Yahudi. Tentu saja hal ini mengejutkan hati Haman. Merasa bahwa ia tidak akan mendapat belas kasihan raja, Haman mencoba untuk melunakkan hati Ester. Ternyata sang raja justru melihat sikapnya sebagai perilaku yang tidak sopan. Tiang yang dipersiapkan untuk menyulahkan Mordekai pun akhirnya menjadi tempat akhir dari hidupnya Haman. Peristiwa ini membawa kita kepada sebuah perenungan. Betapa penting bagi kita untuk terus belajar mengendalikan diri dalam meresponi situasi yang terjadi di sekitar kita, supaya kita tidak salah dalam melakukan sebuah tindakan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kami kepada sebuah makna dan perenungan hidup. Betapa penting bagi kami untuk mampu mengendalikan diri dalam setiap tindakan, sikap, dan perkataan. Sehingga dengan demikian kami rindu kehidupan kami senantiasa boleh memancarkan kemuliaan Allah. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang sungguh boleh memberkati kami. Inilah permohonan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.